kita siapkan diri kita, menjadikan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Ikatan cinta, ya, nonton opa-opa Korea yang ganteng-ganteng. Apa yang membuat kamu mengidolakan mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan to my channel. Mari berdakwah dengan asik dan menyejukkan. Pagi berima, siang lupa lagi, sore berima, malam amnesia. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya dan materinya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar senantiasa channel ini berkembang dan bermanfaat buat semuanya. Oke, 1, 2, 3, subscribe. Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Randy Nur Said. Oke, jangan lupa untuk bahagia, karena di channel ini kita akan mempelajari dakwah, kita akan mempelajari Islam lebih dalam dan asik tentunya. Oke, hari ini kita mau bahas apa? Kita hari ini mau bahas 5 tips. Oh, ini 10 ya. 5 tips agar anak-anak kita semua, mau siapapun anaknya yang ada di rumah, bisa menjadi penghafal Quran, bisa menjadi orang yang ahlul Quran, dia senang dengan Al-Quran. Gimana caranya? Tentu simak baik-baik video ini dari awal sampai akhir, jangan sampai kelewatan. Oke, kita mulai. Ini dia 5 tips agar anak kita menjadi ahlul Quran atau penghafal Al-Quran. Oke, sebelum kita masuk 5 tips tadi tentang bagaimana caranya anak-anak kita bisa menjadi penghafal Quran, tentu orang tua, ayah bunda, atau ibu bapak semua yang ada di mana-mana saja, tentu pengen anak kita seperti ini kan? Nah, seperti Najah, lagi seperti Ahmad, seperti Kamil yang kita pernah lihat di TV. Rasa-rasanya senang sekali ya, kita punya anak, kita punya saudara penghafal Quran. Kita pun kayaknya senang banget kalau bisa hafal juz 30 saja. Senang banget. Nah, maka simak video ini baik-baik. Kita siapkan diri kita, menjadikan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Oke, teman-teman semua, jangan lama-lama, langsung kita masuk ke tips yang pertama. Nah, tips yang pertama adalah kita. Nih, jadi kalau kebiasaan yang lain itu tipsnya langsung ke anak. Padahal orang tuanya dulu yang belajar Al-Quran. Kadang begini, mohon maaf, kita nyuruh anaknya untuk ngafal Quran. Sedangkan kita malah ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, gosip, nonton sinetron, ikatan cinta, ya, nonton opa-opa Korea yang ganteng-ganteng. Apa yang membuat kamu mengidolakan mereka? Apakah karena tampan? Kalau hanya sekedar tampan, Nabi Yusuf lebih tampan daripada opa Koreamu. Kita lupa, kita nyuruh ke anak, padahal Allah berfirman kan di surat As-Saff. Allah itu sangat benci kalau kita nyuruh kebaikan, kita sendiri tidak melakukannya. Maka tips yang pertama ini penting sekali. Penting, kenapa? Untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang menghafal Quran, tentu orang tuanya dahulu yang menghafal Al-Quran. Jadikan diri kita ahlul Quran dulu. Jadikan diri kita sebagai orang tua contoh dulu buat anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Ya teman-teman, lanjut yang kedua. Tips yang kedua adalah ini dia. Nah, ini yang sering dilupakan banyak orang tua. Kenapa? Karena ya memang agak susah juga sih ya. Ini yang banyak dilupakan semua orang tua. Kenapa? Hari ini hilang. Tips yang kedua adalah mengganti kata-kata suruh menjadi mengajak. Saya kasih contoh. Misal anak-anak kita lagi main nih. Nah, ayo hafalan. Jangan begitu. Oh, ayo kamu main-main terus dari tadi. Hafalan sana. Tidak. Lakukan dengan ajakan, bukan dengan suruh. Beda kan? Kalau nyuruh tuh kamu ini harus begini, harus begini, harus begini. Kalau ngajak, ayo bapak ibunya ikutan ngaji, bapak ibunya ikutan menyimak hafalannya. Nah, ini yang penting. Jadi ganti kata-kata menyuruh dengan kata-kata mengajak. Ganti. Nah, ayo sama ayah kita menghafal surat An-Naba. Nah, ayo sama bunda kita menghafal surat An-Nas. Lebih enak kan? Tips yang ketiga adalah perbanyak listening murotal Al-Quran. Beli speaker Al-Quran, tempel di rumah, di kamarnya anak-anak 24 jam. Juznya berapa atau harus berapa surat?
Tipsnya adalah 1 bulan 1 juz. Misal, anak kita mau menghafal juz 30 dulu nih. Maka fokuskan di juz 30 dan setel itu selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu 1 juz. Terus bulan berikutnya ganti dengan juz yang lain. Pahami, ini yang paling penting. Jangan sampai anak-anak kita dipaksa. Biarkan dia senang-senang dulu. Biarkan dia suka dulu dengan Al-Quran. Kalau misalnya masih susah nih, nggak apa-apa. Lain. Ini kan baru tips yang ketiga. Nanti ada tips keempat, ada tips yang kelima. Jadi tips yang ketiga ini penting. Dengarkan anak-anak kita sejak dini murotal Al-Quran. Jadi jangan didengarkan dangdut, jangan didengarkan lagu-lagu musik-musik yang menjauhkan dia jadi menghafal Quran. Dekatkan dia, listening. Mau dia sambil makan, mau dia sambil belajar, mau dia tidur pun. Jadi nih teman-teman sekalian, tips yang bagus itu adalah dia mendengarkan anak-anak kita nih, mendengarkan sebelum tidur. Jadi sampai dia tidur tuh murotal nyala terus sampai dia bangun tidur. Kenapa? Indah bukan? Kalau misalnya sebelum tidur hal yang dia dengar terakhir adalah Al-Quran, dan hal yang pertama kali dia dengar ketika bangun adalah Al-Quran juga. Indah bukan? Maka dengan tips yang ketiga ini, dengan listening Quran ini, insya Allah anak-anak kita akan bangkit jiwanya dengan menghafal Al-Quran. Tadi ada tips 1, 2, dan 3. Kok belum menghafal sih, tipsnya mana? Ini yang harus dicatat. Ini yang harus dipegang oleh semua orang tua. Pahami bahwasanya jangan langsung jepret. Jangan. Emang main bola langsung serang gol? Enggak. Hafalan Quran itu pelan-pelan. Jadi buat anak itu nyaman dulu. Buat suasana rumah itu Quran dulu. Buat diri kita itu sebagai orang tuanya ya Quran dulu. Maka anak akan mulai menghafal dan mulai senang dengan Al-Quran. Di tips yang keempat ini adalah, banyak yang salah dengan cara menghafal. Ketika anak-anak menghafal, pasti langsung hafalan. Tahsin tajwidnya belakangan. Salah, ditukar. Tahsin tajwid dulu, baru menghafal. Jangan dibalik, tahfiz baru tahsin tajwid. Kenapa? Nanti nih, misal anak kita ngafal dulu, tahsin tajwidnya belakangan, itu nanti akan repot. Kita membenarkannya lama, maka akan tertahan hafalan anak-anaknya. Ajarkan dia tahsin dulu, ajarkan dia tajwid dulu, dengung panjang pendeknya dulu, biasakan dia mendengar dan membaca Al-Quran dulu, baru kita ajak dia menghafal Al-Quran. Tips yang keempat ini begitu penting. Kenapa? Banyak orang yang lupa dengan hal ini. Maka tips keempat, tahsin tajwid dulu, baru tahfiz, baru menghafal Quran. Kita masuk ke tips yang terakhir, yang kelima. Ini adalah tips yang paling ampuh. Insya Allah kalau dicoba, anak kita akan menjadi penghafal Quran atau ahlul Quran. Teman-teman semua, ayah bunda, para orang tua semua, tips yang kelima adalah doa terbaik di sholat kita. Sisipkan di setiap sholat kita itu doa untuk anak kita menjadi penghafal Quran. Tentu ada doa khususnya. Siap-siap ya, dicatat dan disimak baik-baik. Doanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al ahlana wa auladana wa talamidina wa dzurriyyatina wa ashabina min ahlil Qur'an wa min hafazatil Qur'an wa min hamalatil Qur'an wa min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin. Artinya adalah, ya Allah, jadikan ahli-ahliku, keluarga-keluargaku, walad, anak-anakku, talamid, murid-muridku, terus ke bawah lagi keturunanku menjadi ahlul Quran. Orang yang menjadi penghafal Quran. Dan orang yang menjadi ahlul ilmi wa ahlil khair. Dia menjadi ahlinya ilmu dan ahlinya kebaikan. Maka saya sampaikan nih, tips 1-4 itu adalah ikhtiar kita. Tips yang kelima adalah kita serahkan kembali kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Nah teman-teman semua, itu tadi 5 tips dari saya tentang bagaimana agar anak kita menjadi penghafal Quran. Cukup mudah, cukup gampang, dan jarang orang paham dan ketahui karena sering ada yang salah. Kenapa kok masih susah anak saya untuk hafal? Kenapa sih keluarga saya masih belum ada yang bisa menjadi penghafal Quran? 5 tips tadi bisa dicoba di rumah. Kalau belum bisa, maka tips yang kelima tadi, doakan yang terbaik, minta sama Allah
agar senantiasa Allah beri kita yang terbaik. Terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa tetap bahagia, jangan lupa tetap baca Quran agar menjadi teman kita nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berima siang lupa lagi.